Apa kabar ibu-ibu di siang hari ini? Luar biasa. Ibu-ibu, kita kembali datang memuji membesarkan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya hari ini bisa menjadi kekuatan dan juga bisa menjadi penghiburan bagi ibu-ibu mungkin yang saat ini sedang menghadapi masalah, yang sedang menghadapi sakit, atau sedang menghadapi yang tidak bisa dibicarakan dengan orang lain. Kiranya dengan kita memuji membesarkan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Demikian juga bagi mereka yang saat ini diberikan rezeki yang luar biasa sama Tuhan, yang sangat berlimpah. Kita selalu harus mengucap syukur bahwa semuanya itu hanya dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita, makanya kita dapat rezeki yang besar. Amin. Panjang umur itu juga suatu rezeki buat kehidupan kita. Karena pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Mari ibu-ibu, kita akan memulai kebaktian kami ini. Kita akan menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah
kita serahkan segala apapun yang ada permasalahan dalam kehidupan kita. Biar kiranya Tuhan yang akan menjawab apapun kerinduanmu, apapun itu permasalahan ibu-ibu. Biar kiranya engkau taruh di bawah kaki Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini ya Bapa. Kalau kami akan datang kembali kepadamu untuk memuji-muji besarkan namamu, demikian juga akan mendengarkan firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Pendengar, Engkau Allah yang Maha Baik, Engkau Allah yang Maha Tahu segalanya. Apapun permasalahan kami pada siang hari ini ya Tuhan, Engkau tilik hati kami masing-masing. Biar kiranya kebaktian kami pada siang hari ini benar-benar Kau urapi Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kiranya Kau jamah hati mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka kerinduan yang sangat dalam akan Engkau ya Bapa. Yesus, kami tahu Tuhan, kami tidak bisa sendiri dalam melakukan ibadah ini Tuhan. Kalau bukan campur tangan-Mu Tuhan, biar kiranya ibadah kami ini bisa menjadi kekuatan dan juga menjadi berkat buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya kami akan memulai kebaktian kami ini di awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami ya Bapa. Inilah doa kami kepadamu. Haleluya. Amin. Halo ibu-ibu, kita sudah menyanyi lagu pembuka. Sekarang kita mau nyanyi lagu girang-girang yuk ibu-ibu. Kalau yang mau berdiri-berdiri, yang nggak bisa berdiri duduk juga nggak apa-apa. Yang penting nama Tuhan selalu kita tinggikan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Ayo sambil joget yang di rumah. Semangat. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri
kita menyanyi lagu Kita Dipilih Dari Segala Bangsa. Haleluya. Masih semangat ya untuk memuji besarkan nama Tuhan. Haleluya. Ayo semangat ibu, kita joget. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya
kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan dari awal dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyi Indah Rencanamu Tuhan.
Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, inilah pujian kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami boleh merasakan indah rencana-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, biarlah pujian ini boleh menjadi dupa yang harum yang naik di hadirat-Mu Tuhan, yang boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tibalah saatnya kami akan menerima sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu bekerja di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadi jawaban bagi setiap persoalan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu ini Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Anugerah Tuhan siang hari ini kita masih bisa beribadah, memuji Tuhan. Bahkan kesempatan ini juga kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kita mau siapkan hati, seluruh pikiran kita untuk fokus kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini terdapat dalam Habakuk pasal yang kedua. Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ini merupakan ungkapan dan kerinduan hatinya Nabi Habakuk kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di pasalnya yang pertama mulai ayat yang kedua berkata begini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Di sini Nabi Habakuk melihat bahwa tidak adanya keadilan. Yehuda melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan berdiam diri. Tuhan tidak mendengar. Bahkan Habakuk berkata, aku berteriak, bukan hanya berseru tapi berteriak. Tetapi Tuhan seperti berdiam diri dan seolah-olah membiarkan Yehuda melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya mereka. Yang pasti hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Yang Nabi Habakuk tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang adil. Dan di pasal pertama ini, di mana keadilan Tuhan? Seolah-olah Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena membiarkan orang-orang Yehuda melakukan hal itu. Dan di pasal pertama mulai ayat yang kelima, jawaban Tuhan adalah jawaban yang tidak diharapkan oleh Nabi Habakuk. Kenapa tidak diharapkan? Karena Allah memakai orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang Kasdim untuk menghukum kejahatan dari Yehuda. Nabi Habakuk, Tuhan kenapa harus orang-orang yang tidak percaya? Kenapa harus orang-orang Kasdim yang engkau pakai untuk menghukum Yehuda? Bukankah mereka lebih jahat daripada Yehuda? Bukankah mereka orang-orang yang tidak percaya kepadamu? Di sini dia melihat seolah-olah, kok Tuhan lebih gak adil ya? Aku tahu Tuhanku itu Tuhan yang adil. Tapi kenapa kok orang yang lebih jahat menghukum Yehuda? Itu bisa dilihat di mulai ayat yang ke-12 pasal yang pertama tadi. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia menghukumkan ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Ini kalau boleh dikata seperti kegalauan ya ibu-ibu ya. Karena kok begini ya? Kan orang itu lebih jahat. Kenapa menghukum orang-orang yang merupakan bangsa pilihan Tuhan walaupun mereka orang-orang yang berbuat salah juga di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah situasi hati yang seperti itu, di tengah-tengah kondisi
perasaan, mungkin Nabi Habakuk sedih melihat situasi itu. Di pasal yang kedua, Nabi Habakuk mengambil satu langkah, mengambil satu tindakan, yaitu bahwa dia berkata, dia akan menantikan Tuhan. Dia mau menantikan Tuhan, apa yang akan Tuhan jawab atas pengaduanku, atas keluhanku, atas seruanku, atas teriakanku. Tuhan, kenapa seperti ini? Nabi Habakuk mengambil langkah untuk dia berdiri, tetap berdiri teguh, dan tetap mau menantikan Tuhan. Karena di ayat 4 berkata begini, bagian B, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Habakuk pasal yang kedua ayat yang pertama, yaitu berdiri tegak. Yang pertama, berdiri tegak. Dan yang kedua, meninjau. Dan yang ketiga adalah menantikan Tuhan. Berdiri tegak berarti tidak berpindah tempat, tidak tergoyahkan, tidak beranjak dari posisi. Ketika kita berdiri tegak di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita berdiri tegak di posisi kita, yaitu teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan digoyahkan dengan apapun. Mungkin situasi hari-hari ini, mungkin kondisi seolah-olah membuat kita juga bertanya-tanya, Tuhan, kenapa seolah-olah tidak ada keadilan? Aku yang setia, begitu taat melakukan firman Tuhan, tapi kenapa seolah-olah kok aku tidak diberkati, tapi orang lain lebih diberkati, yang orang lain hidupnya biasa-biasa saja. Nah, tapi yang bisa kita pelajari ketika situasi terjepit seperti itu, tetap berdiri teguh. Jangan pernah mau digoyahkan. Jangan pernah biarkan kaki kita digoyahkan oleh situasi apapun. Dan hal yang kedua adalah meninjau. Meninjau berarti kita mengoreksi, melihat kehidupan kita. Apa ada lagi yang harus kita benahi? Apalagi yang perlu kita benahi dari hidup kita. Sekiranya masih ada sesuatu yang perlu kita hilangkan dari sikap hidup kita. Sekiranya masih ada sesuatu yang perlu kita benahi. Ayo kita sama-sama benahi hidup kita. Karena ketika kita membenahi hidup kita, karena ketika kita membersihkan hati, hidup, pikiran kita, saya percaya kita akan tetap teguh di dalam firman. Kita akan tetap kuat, kita akan menjadi ibu-ibu yang tetap tidak akan mudah digoyahkan oleh apapun. Puji nama Tuhan, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Jadi, sikap hidup kita juga harus benar-benar selaras dengan kebenaran. Karena itu yang membuat kita tetap berdiri teguh. Itu firman itu yang akan membuat kita tetap bersuka cita di tengah-tengah kesulitan. Apapun persoalan kita, apapun mungkin kita dari hari-hari mungkin galau, mungkin hari-hari kita lagi sedih atau apalah. Mungkin kita tidak mengerti, Tuhan kenapa semua ini terjadi? Kenapa keluargaku jadi seperti ini? Kenapa anak-anakku jadi seperti ini? Kenapa keuanganku, ekonomi keluargaku jadi seperti ini? Kenapa usahaku seperti ini? Percayalah ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Sekalipun kita tidak mengerti dengan sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi semua itu untuk mengajari kita. Untuk membawa kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah janji jalanan rata, tapi pasti ada kerikil-kerikil, bahkan mungkin ada batu-batu yang besar. Tetapi ketika kita meresponi semua itu, ketika kita memiliki sikap hati dan respon kita benar, kita akan tetap bisa menjaga hati kita. Kita akan tetap bisa menjaga hidup kita tetap ada dalam kebenaran. Selama ini bukankah kerinduan kita berjalan terus bersama dengan Tuhan, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kalau bicara tidak mengerti semua kondisi yang terjadi, jalan-jalan hidup
kita tidak bisa mengerti. Memang kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan mau buat ke depan. Tetapi percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa indahnya. Rancangan yang membuat kita menikmati hari depan yang penuh dengan kebahagiaan. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kita lihat kisah Maria ketika sudah waktunya dia akan melahirkan. Dia harus ditolak dari satu penginapan ke satu penginapan yang lain. Dia tidak diterima. Mungkin saat itu kalau kita di posisi seperti itu, mungkin kita, lah ini kenapa bisa seperti ini? Kenapa kok Tuhan izinkan aku bisa saat itu hariku untuk melahirkan, tapi kenapa tidak ada tempat untuk aku menginap? Mungkin Maria juga tidak mengerti Tuhan rancanganmu seperti apa sebenarnya. Tetapi Maria tetap menerima semua dengan sukacita. Sekali lagi, kalau kita tidak mengerti hari-hari ini, semua kondisi yang terjadi mungkin dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, tetaplah memiliki respon dan sikap hati yang benar. Lihat selalu, Tuhan ketika hal ini terjadi bagaimana responku, bagaimana hatiku menghadapi semua ini. Apakah aku akan marah sama Tuhan? Apakah aku akan meninggalkan Tuhan? Ataukah aku memilih untuk tetap berdiri teguh di posisi yaitu tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, ataukah aku harus lari dari semua ini? Sekalipun di depan kita tidak mengerti, percayalah di depan ada Tuhan. Ketika ada Tuhan di depan, semuanya akan baik-baik saja. Ibu-ibu ini berkati Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah menantikan. Menantikan. Ketika kita sudah teguh berdiri, ketika kita sudah melihat, mengoreksi seluruh hidup kita, kita terus menantikan Tuhan. Terus nantikan Tuhan. Sekalipun tidak ada apa-apa yang bisa diharapkan, tetap nantikan Tuhan. Tetap ikut Tuhan, tetap setia berdoa, pokoknya tetap terus di dalam Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mau ditipu, dilemahkan oleh apapun. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan yang baru. Ya kan? Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dan di Mazmur yang ke-37 ayat yang ke-9 juga berkata, orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Wow, luar biasa. Orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Negeri apa yang akan kita warisi? Ketika kita setia menantikan Tuhan, kita akan mewarisi negeri yang penuh dengan damai, yaitu kerajaan surga. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, tetaplah serahkan seluruh pergumulan hidup kita. Tetaplah serahkan semua kepada Tuhan. Dan tetaplah nantikan Tuhan. Ikuti terus jalannya. Ikuti terus apapun jalannya. Mau jalannya ke kiri, ke kanan, lurus atau kemana, tetap ikuti saja jalan Tuhan. Karena ketika Tuhan menyuruh kita untuk tetap ikuti jalannya, Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Kalau kita lihat Kejadian pasal yang pertama, dari awalnya Allah sudah memberkati manusia, atau Allah sudah memberkati kita dengan sesuatu yang luar biasa. Kita lihat Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya mulai kita lihat mulai ayat yang 27 ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi.
perhatikan kata taklukkanlah dan berkuasalah. Jadi sebelum Allah melepaskan Adam dan Hawa ke Taman Eden, dia bukan hanya menyediakan soal makan minum, tetapi pertama yang Allah lakukan adalah Allah memberkati Adam dan Hawa. Allah memberkati manusia itu. Memberkati dengan apa? Memberkati dengan kekuatan, memberkati dengan kuasa, memberkati dengan kemampuan yang luar biasa. Karena tidak mungkin Allah berkata taklukkanlah dan berkuasalah kalau Allah tidak melengkapinya dengan kekuatan. Kalau Allah tidak melengkapi mereka dengan kuasa. Nah, hal ini juga Allah berikan buat kita. Allah telah memberikan kita kuasa, Allah telah memberikan kita kemampuan. Untuk apa, ibu-ibu? Untuk menaklukkan semua masalah kita, untuk menaklukkan semua problema kita. Kita punya kuasa untuk menaklukkan segala bentuk kesedihan, segala bentuk problema dalam hidup kita. Karena memang dari awalnya Allah sudah memberikan itu. Sadari ini, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Sadari betul bahwa kita punya kuasa. Untuk apa? Sekali lagi kita dikasih kuasa untuk menaklukkan. Untuk berkuasa kita harus menaklukkan segala bentuk kesedihan, kelemahan kita, kekhawatiran kita akan hari esok, kecemasan kita. Aduh, bagaimana ke depan nanti? Apa yang akan terjadi dengan anak-anak cucuku? Bagaimana nanti begini begitu ke depan? Firman Tuhan bilang bahwa Allah memberkati kita. Jadi kita harus taklukkan semua ketakutan itu. Kalau kita ingin melihat pertolongan Tuhan, kalau kita benar-benar ingin firman itu tergenapi dalam hidup kita, bahwa kita akan mewarisi negeri, kita harus taklukkan dulu masalah kita. Karena kalau kita tidak bisa menaklukkannya, kita tidak akan bisa teguh di dalam kebenaran. Kita tidak akan bisa berpegang teguh kepada janji Tuhan. Kita akan terus terombang-ambing. Dan firman Tuhan bilang orang yang terombang-ambing tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan bisa tenang dan tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Ibu yang diberkati Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan siang hari ini, mari kita terus nantikan Tuhan. Katakan kepada masalahmu, katakan kepada persoalanmu, katakan kepada kekhawatiran hatimu bahwa aku tidak akan khawatir, bersama Tuhan aku akan lakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan aku akan lewati semuanya. Bersama dengan Tuhan semuanya pasti baik-baik. Amin. Haleluya. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang memperlengkapi kita dengan kuasa yang begitu luar biasa. Jangan biarkan kuasa, kekuatan, kemampuan yang sudah Allah beri itu terbengkalai. Jangan disimpan itu, ibu-ibu. Jangan ditaruh itu di bawah tempat tidur atau di bawah lemari atau di dalam lemari. Pakai itu. Kalau hari-hari ini mungkin kita sudah mulai lemah, pakai kuasa itu. Dengan apa? Dengan perkatakan firman. Mungkin sementara masak, sementara nyuci, sementara nyapu. Perkatakan firman. Atau berdoa. Sementara masa kita bisa berdoa memuji Tuhan. Kan menurut penelitian perempuan-perempuan berapa ribu ya satu hari harus dikeluarkan. Udah keluarkan saja. Ketika lagi memasak, Tuhan Yesus berkati suamiku, berkati anak-anakku, berkati usaha pekerjaan kami atau berkati ibu-ibu ini. Banyak hal yang bisa kita doakan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kenapa? Dengan kita melakukan hal itu, itu hal-hal yang sederhana mungkin, tapi itu akan bisa juga mengalihkan fokus kita dari masalah itu. Akan mengalihkan perhatian, kekhawatiran kita itu kepada Tuhan terus. Atau kalau ibu-ibu sudah bingung mau berdoa buat apa? Oh, hari ini aku mau habiskan berapa ribu kata ini, apalagi yang mau ucapan ya? Ibu-ibu bisa berdoa, Tuhan tolong si Yitma biar badannya tambah gemuk. Ya ibu-ibu ya. Tapi mungkin hal-hal yang simpel di rumah yang bisa kita lakukan. Dengan demikian
kita bukan hanya menguatkan orang lain, tapi tanpa kita sadar kita juga menguatkan diri kita sendiri. Jadi jangan lagi berpikir bahwa situasi ini di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Kenapa Tuhan belum menolong? Kenapa orang lain ditolong? Sekali lagi jangan pernah bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang orang lain alami. Bisa saja mereka lebih berat persoalannya daripada kita. Itulah sebabnya kita sebagai ibu-ibu juga, sebagai satu tubuh Kristus, sebagai satu keluarga dalam kerajaan Allah. Ketika kita lihat ibu-ibu yang lain dalam masalah, ayo kita sama-sama saling mensupport, saling menguatkan, saling membangkitkan iman, saling doakan. Mungkin kita di rumah kita berdoa, kita tidak, orang lain atau siapapun yang kita doakan tidak tahu kita berdoa, tapi Tuhan tahu. Atau mungkin ada orang-orang yang ke gereja bisa bertemu dengan kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi senyum, ketawa di gereja. Kita tidak tahu. Mungkin dia kuat karena doanya kita. Mungkin dia bisa tetap teguh berdiri karena kita setiap hari berdoa. Tuhan tahu. Jadi ibu-ibu yang diberkati Tuhan, menantikan Tuhan bukan hanya kita berdiam diri. Menantikan Tuhan bukan hanya kita berdoa terus buat pergumulan kita, tidak. Yang Tuhan mau kita juga berdoa buat orang lain. Kita juga memberkati orang lain dengan kata-kata, dengan apa yang bisa kita lakukan, dengan doa-doa kita yang kita naikkan. Itu juga bentuk dari kita menantikan Tuhan atas jawaban hidup kita. Kita lihat dalam ayat Yesaya pasalnya yang ke-40. Ini sebagai ayat terakhir ya ibu-ibu. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-31 berkata begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Inilah janji Tuhan bagi orang-orang yang menantikan Tuhan. Jadi kita tidak akan pernah sia-sia menantikan Tuhan. Semakin kita tekun menantikan Tuhan, semakin kita tekun mencari Tuhan, kekuatan kita akan semakin kuat, semakin bertambah. Dan kita akan berkata kepada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bye semuanya. Selamat tinggal rasa takut, selamat tinggal khawatir, selamat tinggal semua yang membuat aku galau, sedih, tidak bisa ketawa, tidak bisa tersenyum. Bye semuanya kalian. Hari ini aku percaya, aku menantikan Tuhan. Kekuatanku luar biasa saat ini. Dan aku akan menaklukkan semua. Aku akan keluar menjadi orang-orang. Kita akan keluar semua sebagai ibu-ibu. Ibu-ibu yang memiliki kemenangan bersama dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Nabi Habakuk menantikan Tuhan. Nabi Habakuk tetap tekun di dalam Tuhan. Dia terus mencari Tuhan. Dan kalau kita bisa baca di pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Menjadi kesaksian hidup dari Nabi Habakuk itu sendiri. Itu kesaksian yang dia alami bahwa aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Semua boleh tidak ada. Tetapi sukacita dari Tuhan itu pasti akan terus aku nikmati. Aku akan tetap bersukacita. Tidak ada persoalan yang menghentikan sukacita Tuhan dalam hidup. Tidak ada persoalan yang mampu menghentikan sukacita kita. Kenapa? Karena kekuatan kita diperbaharui. Karena kita sudah mengambil kuasa itu untuk menaklukkan semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita mendapat jawaban-jawaban dari doa-doa kita. Kita akan terus melihat dan mengalami sendiri bahwa
ketika kita menantikan Tuhan, tidak akan pernah Tuhan permalukan. Percaya terus, nantikan Tuhan terus, berdiri teguh di dalam firman Tuhan. Maka kita akan terbang tinggi. Menjadi pribadi, menjadi ibu-ibu yang selalu tangguh di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ibu-ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan. Persoalan yang ibu hadapi pada saat hari ini bisa dijamah dan dijawab oleh Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita semua ya ibu-ibu. Mari kita akan menutup ibadah kami pada hari ini. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Anak yang tunggal, kekuatan, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dari tempat maha tinggi, memberkati kami semuanya saat ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu sekalian semuanya, Tuhan Yesus memberkati.